ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang buku Jendela Dunia. Nah, di mana di bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi peserta didik yang antusias dan mandiri dalam mempelajari berbagai jenis buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Memupuk kegemaran membaca, mengenal bagian-bagian buku dan proses pembuatannya, hingga belajar menulis cerita sendiri. Unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari pada bab ini adalah unsur estetik cerita, majas atau metafora, personifikasi, dan hiperbola, kalimat langsung dan tidak langsung, teks naratif, dan deskriptif. Nah, selanjutnya kegiatan pembuka. Di mana di kegiatan pembuka ini siswa disuruh untuk memperhatikan gambar pada judul bab 2 buku Jendela Dunia pada halaman sebelumnya. Apa saja isi buku yang kalian lihat? Apa makna gambar-gambar tersebut? Nah, di kegiatan ini juga siswa disuruh untuk menebak isi buku. Mari mengenal berbagai jenis buku. Perhatikan keempat buku di bawah ini. Informasi apakah yang bisa kalian dapat dari sampul buku? Apakah yang kalian bayangkan tentang isi buku tersebut? Diskusikan jawaban bersama teman-teman sekelas kalian. Nah, di sisi itu juga siswa disuruh untuk membacakan cerita tentang kelinci, di mana di sini ceritanya kelinci kecil dan burung pipit. Setelah itu, siswa disuruh juga untuk menyimak identifikasi unsur cerita. Setiap cerita yang kita baca memiliki bagian-bagian penting di dalamnya. Yang membentuk cerita tersebut, bagian-bagian ini disebut unsur estetik cerita. Simaklah baik-baik penjelasan dari guru tentang unsur-unsur estetik ini. Nah, di mana di unsur ini peserta didik menyimak dengan seksama, memahami, menganalisis ide pokok dan ide yang lebih rinci dalam paparan guru. Teks yang dibacakan mempresentasikan cerita dengan menggunakan contoh-contoh untuk mendukung pendapatnya, menyesuaikan metode presentasi dengan perhatian atau minat pendengarnya. Pembelajaran, misalkan guru menjelaskan tentang unsur estetik cerita. Setiap cerita memiliki 5 unsur penting. Misalnya ada tema, amanat, alur, latar, tokoh, dan penokohan. Nah, di situ juga ada formatif berbicara. Guru meminta peserta didik secara individu atau berpasangan menjelaskan unsur estetik dari cerita kelinci kecil dan burung pipit. Alternatif, kegiatan guru dapat mencari sebuah cerita fabel lainnya untuk dijadikan ujian formatif. Peserta didik dapat menuliskan jawabannya dalam peta berpikir sebelum mempresentasikannya. Nah, jadi ini contoh unsur estetik ceritanya. Misalkan judul cerita. Nah, misalkan kita ambil dari temanya tentang apa cerita tersebut. Amanat, apakah pesan moral dan cerita. Alur ceritanya, bagaimana alur cerita itu pada awal, pertengahan, akhir. Nah, di situ juga ada kita cantumkan tokoh dan penokohan. Siapakah tokoh dan penokohan cerita dan bagaimana sifatnya. Latar, kapan dan di mana cerita itu terjadi. Nah, di kegiatan ini kembali ke 7 pertanyaan tentang kisah kelinci dan burung pipit. Dapatkah kalian mengidentifikasikan unsur estetik yang ditanyakan dari masing-masing pertanyaan? Diskusikan dengan teman kalian. Gambarlah peta berpikir tentang unsur
intrinsik cerita di atas pada buku tulis, kemudian tuliskan hasil diskusi kalian. Nah, selanjutnya kita ke majas. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Majas yang akan kita pelajari kali ini adalah metafora, personifikasi, dan hiperbola. Nah, jenis-jenis majas. Metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contoh, rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Si jago merah adalah simbol atau kata lain dari api. Nah, personifikasi juga adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contoh, radio itu mendendangkan lagu merdu di setiap sore harinya. Radio diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendengarkan atau menyanyikan lagu. Selanjutnya, hiperbola. Hiperbola adalah majas yang menggunakan kata bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Nah, contoh, sesaat setelah fluid lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Berlari secepat kilat, cahaya petir, bermakna berlari sangat cepat seperti kilatan cahaya. Nah, kita lanjut lagi ke kreativitas, di mana di sini siswa disuruh menceritakan kembali teks Kelinci Kecil dan Burung Pipit dengan bahasa kalian sendiri. Kalian dapat membuatnya dalam bentuk dialog dengan teman kalian di depan kelas dengan menggunakan kalimat langsung atau menceritakan kembali dengan kalimat tidak langsung. Nah, misalkan bacalah dengan seksama teks di bawah ini. Serba-serbi kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia kecil yang berbulu halus, berkaki 4, memiliki ekor pendek, dan kumis serta telinga yang panjang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Ada sekitar 30 jenis kelinci yang hidup tersebar di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, non-fiksi. Nah, pengertian teks yang memuat informasi tentang suatu hal. Hal-hal yang terdapat dalam teks tersebut adalah hasil dari penelitian dan pencarian data. Teks ini dibuat untuk menginformasikan pembaca. Nah, jenis-jenis teks fiksi. Teks non-fiksi dapat termuat pada buku pelajaran, ensiklopedia, dan kamus. Nah, di sini juga bagaimana proses membuat buku. Nah, proses membuat buku itu mulai dengan ide, penulis menulis naskah, naskah dicek oleh editor, naskah dikirim ke penerbit. Nah, datang ke penerbit, apakah berkas itu diterima atau ditolak. Kemudian ilustrator, desain grafis, penerbit, percetakan, distribusi ke toko-toko. Nah, menulis. Mari belajar menulis. Tuliskan apakah yang akan kalian buat, fiksi atau non-fiksi. Kalian dapat menulis apa saja untuk membuat tulisan yang baik. Berikut langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam proses menulis. Yang pertama, menggali ide. Yang kedua, membuat kerangka. Ketiga, membuat revisi. Dan yang keempat, menulis teks. Sudah siap menulis? Mari kita mulai. Nah, langkah yang pertama, menggali ide.
Pertama, tentukan ide atau tema tulisan kalian. Kalian dapat menggunakan salah satu ide dari kotak di bawah ini untuk kalian kembangkan. Nah, misalkan contoh ide tulisan. Nah, kita disuruh memilih salah satunya. Misalkan beternak ayam, menolong sesama, sekolahku, 5 tempat wisata terkenal di kotaku, membuat prakarya dari barang bekas, ketika aku sakit, liburan menyenangkan, bermain bersama sahabat. Nah, di mana yang langkah kedua itu membuat kerangka. Setelah menulis ide, mari kita membuat kerangka tulisannya. Buatlah dalam bentuk paragraf. Jangan lupa untuk menuliskan judul cerita. Yang ketiga, langkah membuat revisi. Langkah berikutnya adalah mengecek kembali apakah tulisan kalian sudah baik dan rapi. Gunakan daftar di bawah ini dengan panduan. Tandai bagian yang harus diperbaiki pada tulisan kalian. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika penyampaian materi saya kurang sesuai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.